Review film Malam Para Jahanam, produksi sineas lokal bergenre horor ini kembali menyajikan premis yang cukup menarik, menghadirkan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan film horor lokal pada umumnya. Disutradarai oleh Indra Gunawan yang sebelumnya menggarap film Hello Ghost, film versi remake Indonesia. Film ini menawarkan pengalaman menonton yang mempesona dengan nuansa misteri yang menggugah rasa ingin tahu. Dengan demikian, film ini menjadi pilihan menarik bagi para penonton yang gemar dengan kisah horor yang penuh dengan misteri. Sinopsis film Malam Para Jahanam mengisahkan tentang seorang pria bernama Randy yang bersama dua temannya, Martin dan Siska, pergi ke sebuah desa untuk mengantar jenazah kakeknya. Mereka melakukan perjalanan ini karena sang kakek memiliki keterkaitan yang penting dengan masa lalu desa tersebut. Namun, setibanya di desa tersebut, Randy dan teman-temannya malah terjebak dalam teror dari arwah dua kubu yang bangkit kembali karena balas dendam antara satu sama lain. Kisah film ini menampilkan petualangan menegangkan. Maksud baik untuk mengantar jenazah kakek Randy malah terjebak dalam situasi yang mencekam akibat balas dendam antara dua kubu arwah tersebut. Dengan latar belakang masa lalu yang kelam, desa yang terungkap, cerita ini semakin memikat dengan nuansa misteri yang menggugah rasa penuh ingin tahu. Dengan adanya keterkaitan masa lalu kelam desa antara keluarga Randy dengan desa, setelah Randy mendapat bantuan dari perempuan bernama Marni, seorang penghuni desa yang tinggal di sana sejak lama, seluruh misteri mulai terkuak. Marni menjelaskan bahwa kedua kubu arwah tersebut adalah kaum PKI dan kelompok agamis yang terlibat dalam konflik mematikan di desa ini puluhan tahun yang lalu. Mereka saling bunuh dan balas dendam antara satu sama lain, meninggalkan bekas yang mengerikan di desa tersebut. Kini, para arwah tersebut bangkit kembali dan meneror desa selama 3 malam berturut-turut, memaksa Randy dan teman-temannya untuk bertahan hidup hingga teror berakhir di hari ketiga. Dengan bantuan dari Marni, Randy dan teman-temannya mulai memahami latar belakang teror yang mereka hadapi. Petualangan menegangkan untuk bertahan hidup ini semakin menantang. Mereka terlibat dalam konflik bersejarah yang mengerikan. Malam Para Jahanam menghadirkan konsep yang segar dalam dunia perfilman horor tanah air. Dengan mengetahui sinopsisnya, banyak yang menyadari bahwa film ini memiliki satu hal yang berbeda dari premis kebanyakan film horor lokal. Hal ini karena film tersebut turut mengangkat unsur sejarah Indonesia, khususnya mengenai peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Premis yang berbeda ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang gemar dengan film horor lokal. Film ini menghadirkan kaum PKI sebagai kelompok yang berseteru dengan komunitas agamis di desa, menciptakan balas dendam yang berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan setelah mereka meninggal, kehadiran topik tentang G30 SPKI dalam cerita film horor Indonesia tentunya menjadi sesuatu yang terasa segar dan baru. Film ini juga menampilkan adegan flashback yang menampilkan terjadinya malam pertarungan antara dua kubu tersebut, menambah nuansa misteri dan ketegangan dalam cerita. Pengangkatan topik G30 SPKI tidak hanya mengangkat tema sejarah pada plotnya, tetapi juga menghadirkan teror sosok zombie. Meskipun para arwah yang bangkit dan meneror warga desa tersebut tidak secara spesifik disebut sebagai zombie atau mayat hidup, kehadiran mereka memberikan nuansa yang berbeda dalam film horor Indonesia. Hal ini menambahkan lapisan ketegangan dan misteri yang membuat pengalaman menonton semakin memikat. Penampilan serta gerak-gerik sosok hantu
dalam film ini sangat mirip dengan sosok zombie yang sering kita lihat di film-film Hollywood. Film Malam Para Jahanam berhasil menciptakan konsep cerita yang segar dengan menggabungkan elemen sejarah dan tema ala-ala zombie, memberikan angin baru bagi dunia perfilman horor Indonesia. Kehadiran konsep ini membuka peluang bagi para sinias Indonesia lainnya untuk mengembangkan konsep segar yang potensial ini ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga menciptakan karya-karya horor yang semakin menarik dan berbeda. Keberadaan karya ini membuka ide bagi sinias Indonesia lainnya untuk menggali konsep-konsep dari cerita-cerita bersejarah tentang negeri ini. Film dengan tema zombie tidak lengkap tanpa adanya unsur gore atau unsur kesadisan. Film Malam Para Jahanam juga menyuguhkan unsur gore ini ke beberapa adegannya, terutama saat malam pertarungan antara kaum PKI dengan kelompok agamis. Kehadiran elemen kesadisan ini menambahkan nuansa mencekam dan menegangkan dalam film ini, sehingga akan menjadi tontonan yang menghibur bagi para penikmat horor yang menyukai adegan-adegan yang penuh dengan ketegangan dan kekerasan. Film Malam Para Jahanam juga menciptakan make up yang cukup meyakinkan untuk beberapa sosok arwah atau zombie dalam ceritanya. Meski belum selevel dengan yang kita lihat di film-film Hollywood, namun riasan tersebut sudah cukup membuat penonton yakin bahwa mereka adalah sosok mayat hidup. Kehadiran make up yang menjanjikan ini menambahkan kualitas visual yang menarik dalam film ini, menghadirkan nuansa yang mencekam dan memikat bagi para penikmat horor. Dengan kata lain, Indonesia sudah sangat cocok dan layak untuk membuat film-film bertema zombie dengan kualitas make up ala-ala zombie sudah hampir menyerupai produksi film-film dari Hollywood.